Cerita berawal dari seorang wanita bernama Okjo yang tak sengaja bertemu dengan teman SMP-nya bernama Min ketika membeli kue ulang tahun untuk dirinya sendiri. Lah, bagaimana ceritanya? Usut punya usut, ternyata Okjo merupakan seorang pengawal. Hidup menyendiri membuatnya merayakan ulang tahun secara mandiri, pemirsa. Pertemuannya dengan Min membuat hidup Jo sedikit bermakna. Tampak sesekali mereka menghabiskan waktu hangout bersama. Mereka pun menjadi sahabat bagai kepompong mengubah ulat menjadi kupu-kupu. Suatu ketika, Min menelpon Jo memintanya main ke rumah. Jo pun mengiyakan ajakan sang teman. Sebelum menuju rumah Min, Jo singgah sebentar di sebuah minimarket membeli minuman. Setelah itu barulah dia bertolak ke rumah Min. Sesampainya di rumah, Jo kebingungan. Sang sahabat tak merespon saat dipanggil dari luar. Dia pun masuk memeriksanya. Saat ke kamar Min, Jo melihat ada kotak berpita, lalu membukanya. Ternyata ada secarik surat bertuliskan "Tolong balaskan dendamku". Jo semakin bertanya-tanya ada apa gerangan. Selanjutnya dia pun menelpon Min. Jo semakin bingung karena suara HP Min terdengar berbunyi dari kamar mandi. Dia pun masuk ke kamar mandi guna memeriksanya. Alangkah kagetnya Jo. Ternyata sang sahabat tergeletak tak bernyawa di dalam bathtub. Di tengah kebingungan dan kesedihannya, Jo kembali ke rumahnya sembari membawa HP Min. Sesampainya di rumah, ada orang yang menelpon ke HP Min. Jo mengangkatnya namun tidak berbicara. Ternyata seorang laki-laki meminta Min untuk menemuinya di sebuah jembatan sembari mengancam. Merasa curiga, Jo pun pergi ke jembatan tersebut. Sesampainya di jembatan, Jo memantau dari kejauhan. Dia melihat seorang laki-laki mencurigakan. Lama menunggu, si pria itu pun tampak pergi pulang. Diam-diam, Jo mengikutinya sampai ke rumah. Keesokan paginya, pria misterius itu keluar dari rumahnya. Jo yang standby dari malam hingga pagi di sekitar rumah si pria memutuskan masuk ke dalam rumah pria itu dengan membobol pintunya. Ternyata Jo memasang alat penyadap. Saat menyisir ruangan, alangkah kagetnya Jo. Dia menemukan bermacam-macam alat bantu seks. Tak sampai di situ, Jo melihat banyak flashdisk yang diberi label nama. Dan saat dia memeriksa isi flashdisk tersebut, ternyata berisi video orang berhubungan badan dengan kekerasan, pemirsa. Kecurigaan Jo terhadap pria misterius itu bukan orang baik semakin kuat. Selanjutnya, Jo kembali pulang dan memantau alat penyadapnya dari rumah. Dari hasil pantauannya, Jo mendapatkan informasi kalau si pria misterius akan mencari wanita yang akan dijadikan target nafsunya di sebuah klub malam. Atas informasi yang didengarnya, Jo pergi menuju klub tersebut dengan tampilan seperti wanita yang kesepian. Usahanya tak sia-sia, si pria sange kecantol dengan Jo. Mereka berdua memutuskan pergi ke sebuah hotel. Sesampainya di lokasi, pria sange memesan kamar suite, lalu mengajak Jo ke kamar. Karena suasana kaku, pria sange memutuskan memberi Jo minuman yang sudah diberi obat penenang. Setelah Jo pingsan, si sange mulai melancarkan aksi bejatnya. Sebelum menggerayangi tubuh Jo, dia tak lupa merekam. Saat asik meraba tubuh Jo, tiba-tiba Jo menusuk si sange. Dengan cepat dia menahan menggunakan tangan. Pertarungan tak terelakkan, pemirsa. Sange cukup tangguh. Saat Jo berhasil memojokkannya, tiba-tiba pria resepsionis muncul sambil menembak. Dengan cepat, Jo mengelak dan berhasil kabur. Saat berada di luar kamar, ternyata masih ada pria lain yang sedang memegang Shinso menunggu Jo. Dia pun langsung menyerang. Namun beruntung ada seorang wanita membantu Jo. Mereka berdua berhasil kabur dari hotel terkutuk itu. Ternyata pria sange, pria resepsionis, serta pria yang memegang Shinso satu komplotan, pemirsa. Selanjutnya, Jo pergi ke sebuah resto cepat saji bersama wanita yang menolongnya. Sebut saja Bunga. Ternyata Bunga adalah korban budak seks. Setelah mendengar info dari Bunga, Jo mulai paham kenapa sahabatnya Min meminta balaskan dendamnya.
Keesokan harinya, Joe menemui sepasang orang tua penjual senjata. Ternyata dia sedang mempersiapkan serangan untuk pria Sange pemirsa. Belum sempat Joe menyerang, si Sange malah datang duluan bersama temannya menghampiri Joe, lalu menghajarnya hingga tak berdaya dan membawa kabur bunga. Keesokan harinya, hotel tempat pria Sange memproduksi video asusila didatangi oleh seseorang. Resepsionis pergi memeriksa. Tiba-tiba hening. Temannya memantau dari CCTV. Tampak sisi resepsionis tergeletak bersimbah darah. Ternyata Joe yang sangat marah datang mencari keberadaan si Sange. Setelah mendapatkan informasi keberadaan Sange, Joe segera bergerak ke sebuah pabrik. Saat semua orang sedang sibuk dengan kegiatan masing-masing, dengan santainya Joe memukul besi dengan pistolnya sembari bertanya keberadaan bunga. Di saat bersamaan, bos besar Sange keluar dan kaget melihat Joe berdiri seorang diri. Sadar Joe datang memburu anak buahnya, si bos mengajak Joe untuk berdiskusi. Belum selesai dia ngomong, tiba-tiba kepala bos besar tertembus peluru Joe. Wow, emang agak brutal ini wanita pemirsa. Joe pun mengulang sekali lagi pertanyaannya, mengisyaratkan siapa yang tak mau menurut akan bernasib sama dengan bos mereka. Biasanya yang diancam itu bosnya dulu, baru anak buahnya dihabisi. Ini malah habisi bos dulu, baru ancam anak buah. Super sekali pemirsa. Selanjutnya, karena tak ada yang mau memberi informasi, dengan brutalnya Joe mulai menghabisi satu persatu orang satu pabrik pemirsa. Sampai akhirnya dia bertemu dengan teman Sange sedang membawa mobil pickup. Saat Joe mendekati, ternyata ada bunga tergeletak di bak mobil tersebut. Joe sangat murka ketika hendak menembak teman Sange. Tiba-tiba tangan Joe malah tertembak oleh seseorang. Ternyata Sange muncul. Temannya pun langsung berterima kasih. Saat dia akan membunuh Joe, si Sange malah menembak kepalanya. Lah, kok jeruk makan jeruk? Usut punya usut, Sange pernah menjanjikan akan memberikan sejumlah uang kalau temannya itu bisa menghabisi Joe. Lah, orang udah sekarat, ngapain juga dia buang-buang uang pemirsa? Selanjutnya, saat si Sange ingin menghabisi Joe, tiba-tiba bunga tersadar dari pingsannya, langsung menembak Sange. Setelah peluru habis, giliran Joe menembak. Sange pun terkapar. Di akhir cerita, tampak Joe dan bunga membawa Sange ke pantai dengan kondisi sekarat, lalu menghabisnya dengan cara membakar hidup-hidup. Dia pun meregang nyawa dengan kondisi terpanggang. Emang kalau wanita sudah ngamuk jangan ditanya pemirsa. Cerita pun selesai. Sampai jumpa di alur cerita film berikutnya. Semoga terhibur. Terima kasih.